Sepak bola bukanlah hanya sekedar bicara menjebol gawang lawan, atau sekedar menahan laju bola agar gawang sendiri tidak kebobolan. Dan bukan pula sekedar skor yang berupa angka atau poin, tetapi sepak bola adalah seni meracik antara taktik, skill dan organisasi. Jauh sebelum kita bisa mencetak gol, atau sekedar meraih skor, ada hal yang paling mendasar yang harus dipikirkan oleh tim pelatih, yaitu bagaimana merumuskan suatu taktikal permainan yang akan digunakan menghadapi kekuatan lawan. Tentunya harus mempelajari dulu peta kekuatan lawan. Taktikal tim yang akan diterapkan dapat terlihat dari starting line up, atau bahasa awamnya adalah daftar susunan pemain yang diturunkan di pertandingan awal. Dari komposisi susunan pemain, kita dapat melihat apakah kita akan aktif menyerang atau bertahan. Sepak bola itu seperti bermain catur. Jika kita salah membuat langkah pembuka, maka kemungkinan pertahanan kita akan tertekan, digempur atau diserang. Sehingga kita sangat sulit mengembangkan permainan. Seperti pepatah militer mengatakan, pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Namun sepak bola Indonesia tidak. Indonesia tidak cocok mengadopsi sistem agresif serang. Indonesia lebih cocok sistem counter attack, atau sistem Catenaccio Itali. Jika pelatih menurunkan starting line up yang salah, atau tidak sesuai dengan kebutuhan taktik di lapangan, maka siap-siap saja pertahanan kita akan diporak-porandakan lawan. Dan ujung-ujungnya, menderita kekalahan. Seperti yang terjadi ketika kita laga tandang melawan Cina Oktober tahun lalu, secara skill dan kedalaman skuad, kita lebih unggul. Tapi dalam line up kita salah, akhirnya kita dibantai 2-1 oleh Cina. Sampai hari ini TC di Bali sudah memasuki hari ke-6, dan Kluivert pun telah mengantongi nama-nama yang mengerucut ke 23 nama yang akan diploting untuk starting line up. Berikut ini adalah kutipan dari catatan Kluivert atas pemain yang dianggap mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan taktik sepak bola Catenaccio Italia atau permainan counter attack. Pertama, Emil Audero. Emil akan memulai debut pertamanya bersama timnas Indonesia pada laga kandang melawan Cina. Ini merupakan kesempatan emas yang selama ini ditunggu-tunggu, dan untuk pertama kalinya pula akan merasakan atmosfer permainan di Stadion GBK. Kita tidak perlu meragukan lagi, sebagai pemain yang merumput di Serie A Eropa, dengan segudang pengalaman di klub-klub ternama seperti Juventus, Sampdoria, Venezia dan Palermo, ia akan sangat pantas berdiri di bawah mister gawang untuk timnas Indonesia, menggantikan Marten Paes yang diganjar akumulasi kartu kuning. Kedua, Jai Idzas, Maes Hilgers dan Justin Hubner. Pada posisi center back, Kluivert masih mempercayakan posisi ini kepada Jai Idzas, dan sekaligus sebagai kapten untuk memimpin tim di lapangan. Pada posisi fullback atau left back, diemban oleh Justin Hubner yang sudah sangat padu dengan Jai Idzas, akan saling menutupi celah yang terbuka. Bila Jai maju ke depan dengan garis pertahanan yang tinggi, maka Justin Hubner lah yang akan bertahan di bawah menambal celah itu, dan sebaliknya, Jai Idzas akan melakukan hal yang sama. Pada posisi kanan fullback atau right back, diberikan kepada Maes Hilgers. Untuk Maes Hilgers sendiri, memang sudah 2 kali turun merumput bersama timnas. Tapi ini akan baru pertama kalinya, merasakan merumput di Stadion GBK. Baru pertama kalinya, merasakan euforia dan gemuruh sorak-sorai penonton yang memekakkan telinga itu. Seperti pengakuan Tom Haye, ketika berada di tengah-tengah lapangan, apapun tidak bisa terdengar, bukan karena sunyi senyap, tetapi nyanyian dan teriakan penonton berpadu bergemuruh memenuhi gendang-gendang telinga. Tentu saja membawa keunggulan Indonesia 1-0. Nampaknya pemain belakang. Jika di beberapa pertandingan yang lalu, Maes Hilgers disorot netizen bermain kurang maksimal, tidak punya rasa nasional, atau apapun itu menurut versi netizen, maka di sini, dia akan membuktikan kepada Ibu Pertiwi, akan memberikan segalanya, dalam mengawal gawang Indonesia, sampai peluit terakhir berbunyi. Ketiga, Kelvin Verdonk dan Kevin Dix. Pada posisi wingback, atau left wingback, sudah pasti tidak tergantikan lagi, akan diisi oleh Kelvin Verdonk. Mempunyai kemampuan bertahan yang solid dengan gaya permainan yang tenang, juga diandalkan sebagai gelandang bertahan.
Right wing back, diisi oleh Kevin Dix. Kevin Dix sampai hari ke-6 TC di Bali, belum juga bergabung. Ini dikarenakan tanggal 29 Mei 2025, klubnya masih bertanding memperebutkan juara 1 Piala Denmark di putaran final bersama klub FC Copenhagen, dan berhasil jadi juara dengan torehan 2 gelar. Kevin Dix juga pemain serba bisa, ia bisa diandalkan di right wing back atau back sayap kanan, gelandang bertahan, dan bisa juga di center back atau back tengah. Keempat, Tom Haye dan Joey Pelupesi. Center midfielder atau jangkar, diisi oleh Profesor Tom Haye. Sebagai otak serangan dari timnas, ia akan mengatur ritme permainan, memberikan umpan-umpan manja dengan ciamik, dan dieksekusi dengan mulus oleh gelandang serang ataupun striker. Tom Haye dikenal sebagai pemain 70 menit, maka untuk kedalaman center midfielder, telah disiapkan Ivar Jenner menggantikan Tom Haye di menit pertengahan atau menit akhir. Sebagai tandem Tom Haye, Joey Pelupesi ditempatkan di defensive midfielder. Sebelum bola sampai ke garis pertahanan, Joey akan pertama sekali memutus serangan lawan. Terbukti di penampilan perdananya melawan Bahrain, ia sangat cemerlang, terlalu tangguh bagi penyerang Bahrain untuk dilewati, hingga akhirnya serangan yang dibangun Bahrain dari bawah, selalu kandas di kaki Joey Pelupesi. Kelima, winger, atau sayap kiri, dan kanan. Right winger atau gelandang serang kanan, yang ditempati oleh Marcelino Ferdinand, kini digantikan oleh Egy Maulana Fikri, dikarenakan Marcelino diganjar akumulasi kartu kuning. Untuk kedalaman pemain di lini gelandang serang, telah dipersiapkan Beckham Putra, yang bersinar membawa Persib Bandung juara Liga di musim ini. Egy sendiri, merupakan pemain yang tidak asing di timnas Indonesia, dia juga memiliki segudang pengalaman merumput di Eropa, khususnya FC Lechia Gdańsk di Polandia, Senika Zlata Morav di Slovakia. Dan di sayap kiri ada Stefano Lillipali. Pemain klub Borneo FC ini adalah jebolan dari FC Utrecht dan Almere City Belanda tahun 2010 sampai 2014. Puncak karirnya di klub menghantarkan Bali United memperoleh 2 gelar juara Liga 1. Keenam, striker. Untuk urusan striker kita semua sepakat Ula Romenylah orangnya. Berkaca di kedua penampilannya selalu mencetak gol, yakni ke gawang Australia dan Bahrain, maka tidak salah pula kita menyebutnya sebagai goal getter, pemain yang selalu haus akan mencetak gol ke gawang lawan, si mesin pencetak gol.